Namo Sang Hyang Adibudaya, Namo Buddhaya. Kami akan melanjutkan penjelasan tentang Buddha Amitabha. Amitabha dalam bahasa Tionghoa disebut Amitohut, berarti cahaya tanpa batas atau kehidupan yang tak terukur. Biasanya beliau selalu didampingi oleh dua makhluk suci, Avalokitesvara Bodhisattva dan Mahastama Prapta Bodhisattva. Dalam pengabdiannya, Buddha Amitabha telah membuat 48 janji tentang surga Amitabha, yaitu tanah kebahagiaan tak terbatas. Janji yang ke-18 menyatakan, bila seseorang yang dengan percaya menyebut nama Buddha Amitabha, orang itu akan terlahir kembali di surga Sukawati. Selain itu, 3 janjinya yang penting antara lain, segenap makhluk hidup di seluruh penjuru mata angin yang memiliki keyakinan dalam Buddha Dharma akan terlahir kembali di tanahku. Bila ada yang tak terlahir di sana, biarlah aku tak mencapai penerangan sempurna. Berikutnya, mereka yang melahirkan bodhicitta dan banyak membuat jasa kebajikan akan terlahir kembali di tanahku. Bila ada yang tak terlahir di sana, biarlah aku tak mencapai penerangan sempurna. Janji yang lain lagi, siapapun yang mendengar namaku dan berpikir tentang tanah kebajikan akan terlahir kembali di tanahku, dan bila ada yang tak terlahir di sana, biarlah aku tak mencapai penerangan sempurna. Tetapi Buddha Amitabha meletakkan syarat untuk dapat memasuki surga Sukawati, seseorang harus menghindari 5 kesalahan besar. Yang pertama, membunuh ibu sendiri. Yang kedua, membunuh ayah sendiri. Yang ketiga, melukai seorang Buddha. Yang keempat, membunuh seorang arahat. Dan yang kelima, memecah belah sangga. Surga Sukawati. Menurut kepercayaan orang-orang, di dalam surga Sukawati terdapat danau yang permai penuh dengan bunga seroja. Seseorang yang mati pertama-tama akan masuk ke dalam kuntung bunga seroja itu. Jika ia terbebas dari 5 kesalahan besar, maka kuntum itu akan segera mekar dan ia akan segera keluar untuk mendapatkan kebahagiaan di surga Sukawati. Namun jika ia telah melakukan salah satu dari 5 kesalahan besar itu, mekarnya kuntum bunga seroja pun akan memakan waktu yang lama sekali. Tentunya kita tidak begitu saja mempercayai hal ini, tapi baiknya kita menyimak percakapan antara Sang Buddha dengan seorang muridnya mengenai Buddha Amitabha dan surga Sukawati. Amitabha adalah cahaya tak terbatas, tiada taranya, sumber kebijaksanaan, sumber segala kebaikan, sumber kebudayaan. Tak ada yang lebih elok, ajaib, penuh rahasia dan menakjubkan dibandingkan Amitabha. Tetapi Guru Dewa, demikian sang murid, apakah surga kebahagiaan itu hanya perkataan hampa untuk kanak-kanak saja? Apakah yang kau maksudkan? Tanya Sang Buddha. Maka jawab murid itu, diceritakan bahwa di sebelah barat ada sebuah surga suci dan mulia bernama Sukawati.
yang berhiaskan emas, perak, dan batu permata yang indah. Di situ terdapat danau yang berkilau, dasarnya dari pasir emas. Sebuah jalan yang serba permai mengelilingi danau itu. Nampak pula bunga seroja suci nan elok. Terdengar suara-suara yang indah, dan 3 kali sehari turun hujan bunga. Burung-burung berkicau dengan merdunya, memuji dharma yang sempurna. Mereka yang mendengarkannya akan teringat kepada Sang Triratna. Di situ tak ada yang disebut kelahiran buruk. Nama neraka pun tak dimengerti. Barang siapa menyebut nama Buddha Amitabha dengan semangat menyala dan mengulang-ulangnya, akan terlahir di surga suci ini. Dan jika saatnya ia meninggal, maka datanglah Sang Buddha di hadapannya, dikelilingi oleh pengikutnya, sehingga suasana menjadi sangat tentram. Maka bersabdalah Sang Bhagawa, memang nyata bahwa ada surga semacam itu, tetapi itu adalah satu alam sukma yang hanya dapat dicapai oleh mereka yang menjalankan hidup kesukmaan. Engkau berkata bahwa itu ada di sebelah barat. Ini adalah satu lambang. Matahari tenggelam di sebelah barat, meninggalkan kita dalam gelap gulita. Bayang-bayang malam mengintai, marah memasukkannya jasad-jasad kita ke liang kubur. Tetapi sadarlah, tenggelamnya matahari itu bukan berarti kelenyapan. Di mana ada kelenyapan, di situ terdapat cahaya gilang gemilang yang tiada batasnya, dan hidup yang tiada akhirnya, kekal dan abadi. Kesanalah engkau harus mencari. Selanjutnya, gambaran mengenai surga Sukawa itu sangat indah dan elok. Tetapi itu belum cukup untuk melukiskan keadaan alam surga ini. Manusia di dunia hanya dapat menceritakannya dengan cara-cara yang ada di dunia, menggunakan perbandingan-perbandingan dengan benda-benda duniawi. Sesungguhnya lah, tempat suci ini jauh lebih mulia daripada yang engkau katakan, lebih permai dari apa yang ada di angan-angankan. Mengucapkan nama Buddha Amitabha dengan berulang-ulang hanya ada manfaat jika disertai dengan semangat yang sangat kuat, hingga karenanya hati menjadi suci. Hanya orang yang jiwanya penuh dengan cahaya kesunyataan yang dapat mencapai surga Sukawati itu. Hanyalah orang yang telah bangun jiwanya yang dapat merasakan kemuliaan kenikmatannya. Hanyalah orang semacam ini yang dapat hidup dari menghisap hawa kesukmaan surga Sukawati yang mengandung kebahagiaan abadi. Sungguh aku berkata bahwa Sang Tathagata hidup di dalam alam suci itu dengan segala kenikmatannya yang abadi. Sekarang ini juga, sekalipun ia masih hidup dengan jasmaninya, Sang Tathagata mengajarkan dharma kepadamu dan ke seluruh dunia agar semua dapat mencapai ketentraman dan kebahagiaan yang sekarang telah kucapai. Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang saya hormati, saya lanjutkan tentang hari besar agama Buddha atau Buddha Amitabha. Hari lahir Buddha Amitabha dirayakan para umat pada tanggal 17 bulan 11 penanggalan bulan. Di hari tersebut banyak praktisi tanah suci melewatkan sehari penuh untuk mendaraskan nama Buddha atau Nenfo, membaca sutra, dan merenungkan sumpah Buddha Amitabha. Seandainya tidak ada wihara yang khusus diperuntukkan bagi Amitabha, kebanyakan orang akan datang ke wihara-wihara Kwan Im Posat untuk berdoa dan berdana. Sebagian lagi akan melepas hewan dan burung, sedangkan yang lain lagi akan mengunjungi panti asuhan dan panti jompo. Di hari ini juga
banyak orang akan menjalani sila dan berpantang makan daging. Lukisan tanah suci Sukawati memberikan kesan akan kemegahan surga. Di sana orang bisa puas memandang Amitabha dan kedua pengiring utamanya, Kwan Imposat, Mahastama Prapta, dan sebagai tiga orang suci. Di sekeliling mereka terdapat makhluk-makhluk surgawi yang masing-masing berdiri di atas teratai. Di hadapan Buddha Amitabha tampak banyak sekali teratai yang menunggu makhluk-makhluk lain untuk terlahir kembali di bunga-bunga ini. Di Sukawati tidak ada makhluk yang lahir dari rahim. Gambaran selengkapnya mengenai surga ini dapat kita ketahui di dalam kitab-kitab suci yang ada, seperti Amitabha Sutra yang memudahkan didapatkan oleh mereka yang secara tulus mencari sutra ini. Saat orang sehari-hari berlatih mendaraskan nama Buddha, lukisan ini bisa ditempatkan di hadapannya sebagai alat bantu visualisasi atau untuk menjaga supaya perhatiannya terpusat alih-alih terganggu oleh objek-objek di sekitarnya. Banyak orang merasa kesulitan mencari catatan tentang Mahastama Prapta, meskipun Bodhisattva ini adalah salah satu dari kedua siswa utama Buddha Amitabha. Avalokitesvara banyak dipuja dan ada tak terhitung banyaknya wihara dan kuil. Bapak, Ibu, Saudara sekalian dimanapun berada, inilah penjelasan tentang Buddha Amitabha. Semoga Bapak Ibu bisa mengerti, bisa memahami dan juga mempraktekkan pendarasan atau pelafalan atau nenvok Buddha Amitabha, sehingga Bapak Ibu benar-benar akan merasakan manfaatnya. Sabbe satta bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia dan sejahtera. Sadu, sadu, sadu.